Zain, wanita yang mengerjakan ibadah umroh haji, dua larangannya: tidak boleh memakai niqab, tidak boleh menutup muka. Artinya sebagaimana ibu-ibu sekalian sedang sholat. Wala talbasul hufazain, dan tidak boleh memakai sarung tangan. Nah, itu. Jadi persis caranya seperti halnya sholat. Kemudian pakaian warnanya laki perempuan itu sunat yang berwarna putih. Nah, jelas ya, khairu thiyabikum al-bayat. Sebaik-baik warna pakaian Anda yaitu putih. Kalau nggak ada yang putih nggak apa-apa, ini hitam. Satu warna, pilihan kedua ya. Long dress, atas bawah hitam, dari atas hitam ke bawah hitam. Kalau nggak ada yang satu warna, hitam atau biru semua, nggak apa-apa, warna-warni, nggak ada masalah. Tapi yang afdol, yang sempurna, yang sunnah itu khairu thiyabikum al-bayat. Sebaik-baik warna pakaian Anda yaitu yang warna putih, apalagi kita sedang berihram, lambang kesucian, arti putih itu. Para hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu, jadi aktivitas berikutnya, dan mandi sunat sudah, pakai ihram itu relatif kondisionir, maksud saya mau pakai sesudah mandi sunat ihram, oke. Mau memakainya sesudah makan siang juga, oke. Tapi saya sarankan yang lebih jimat waktu, yang lebih jimat waktu, lebih efisien dan lebih menyenangkan dalam melakukan tawaf sa'i, sekiranya diusahakan sesudah sholat duhur terus naik bus, itulah bagus. Apa artinya? Sampainya di Mekah nggak terlalu malam, jadi kita fresh. Jadi dari sini lebih kurangnya dalam pukul 1.30. Selambat-lambatnya itu jam 2. Nah, kalau masih sesudah sembahyang masih naik kamar lagi, nggak bisa. 1.30 nggak bisa. 1.30 nggak bisa. Jam 3. Iya, jam 3. Ini saya nanti kondisikan, terserah Haji Ali dengan ini. Nanti ini lagi. Bagaimana secara umum seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sembahyang duhur di Masjid Nabawi, ya. Sembahyang duhur di Masjid Nabawi, duhur, asar sekali niat jamak tamam. Jamak artinya dikumpulkan, waktu asarnya dikumpulkan di waktu duhur, dilakukan di waktu duhur. Tamam artinya sempurna, tidak dikosor. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Caranya kita sembahyang ikut imam, niatnya nawai usolli fardhu duhri kalau bahasa Arab, arba'a rakaatin majmu'an ilaihi sholatul asri ma'muman lillahi ta'ala, yang artinya saya mengerjakan sholat duhur 4 rakaat, dijamak kepadanya sholat asar. Ini namanya niat jamak takdim. Dijamak kepadanya sholat asar. Jadi sholat asar dijamak kepada duhur, pada waktu duhur 4 rakaat. Saya ulang, saya sembahyang duhur 4 rakaat, dijamak kepadanya sholat asar, menjadi makmum karena Allah. Wajib Bapak Ibu sekalian, karena termasuk syarat. Kalau mau jamak, wajib untuk mengungkapkan dijamak kepadanya sholat asar. Jadi waktu niat duhur tuh, saya sembahyang duhur 4 rakaat, dijamak kepadanya sholat asar, menjadi makmum karena Allah. Kalau Bapak Ibu sekalian besok hari Selasa saya sembahyang duhur misalnya, lupa niat jamak, tidak mengungkapkan dijamak kepadanya sholat asar, contoh sebagaimana kita sembahyang di Masjid Nabawi biasanya, saya sembahyang duhur 4 rakaat menjadi makmum karena Allah, lupa untuk niat jamak hari Selasa itu. Sedang sembahyang lagi ruku atau itidal atau tahiyat, tuh saya tadi waktu niat, oh enggak niat jamak.
Maka pilihannya Bapak Ibu, ketika niat dalam hati, masukkan niat, saya menjamak sholat asar kepada duhur. Boleh. Yang penting satu, waktu ingat itu sebelum kita salam sholat duhur, masih sedang mengerjakan sholat duhur, itu ulama memperbolehkan. Jadi waktu ingat, masukkan niat jamaknya, saya mengerjakan menjamak sholat asar kepada duhur. Jadi kalau sudah salam ternyata Bapak tidak meniatkan, Ibu tidak meniatkan jamak, sudah salam sholat duhur, kemudian sholat asar saya niat sembahyang asar dijamak kepada duhur, tidak sah. Karena syaratnya kurang. Di antara syarat jamak yaitu niat jamak takdim ya, memasukkan niat sholat yang dijamak di waktu berniat sholat yang pertama, sholat duhur dengan asar. Itu di antara syaratnya. Kemudian juga Bapak Ibu, kita biasa di Masjid Nabawi tiap sholat, hampir tiap waktu sholat, sesudah sembahyang fardu ada sholat jenazah. Nah, pada hari Selasa nanti sembahyang duhur, kalau kita sudah niat jamak, sesudah salam sembahyang duhur, kadang sembahyang jenazah, Bapak Ibu nggak boleh melakukan sholat jenazah. Apa sebab? Karena di antara syarat jamak harus mualah, berterusan, bersambung. Sesudah salam yang pertama, terus sholat yang kedua, tidak boleh dijeda, tidak boleh dipisah dengan melakukan sembahyang sunat yang lain, sembahyang sunat rawatib misalnya, ba'diyah atau sembahyang mayat, nggak boleh. Jelas ya? Nah, itu. Tuh. Jadi sembahyang jamaknya di hari terakhir tuh di jamak tamam, bukan di jamak. Kalau mau jamak kosong nggak usah ikut imam. Nggak usah ikut imam Masjid Nabawi, kumpulan sendiri. Sesudah mereka imam rotib, imam yang biasa melakukan sembahyang duhur. Jangan kita dalam satu masjid melakukan kumpulan geng jemaah. Di sana jemaah sembahyang berjemaah, di sini sembahyang jemaah, di sana sembahyang berjemaah. Ini apa-apaan? Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita perjalanan dari Mikot hari lusa itu hari Selasa, dari Mikot sudah menuju Mekah, biasanya berhenti satu kali lagi masuk waktu maghrib. Di situ ada masjid, orang sembahyang maghrib isya, mereka sedang melakukan jamak. Kita nggak usah melakukan sholat berjemaah buat kumpulan sendiri. Terus ikut, yakini kalau kita mau sembahyang maghrib, yakini imam yang kita ikuti juga maghrib. Jadi kita niat saya sembahyang maghrib 3 rakaat, dijamak kepadanya sholat isya, menjadi makmum karena Allah. 3 maghrib kita, 3 rakaat. Dapat 1 rakaat kita sendiri, ternyata imamnya salam. Apa langkah berikutnya? Rasulullah bersabda, ma adraktum faf'alu wa ma fatakum fa'atimmu. Rakaat yang Anda nututi lakukan, dan yang kurang tambah. Kalau kita sendiri dapat 1 berarti kurang 2. Kalau dapat 2 kita misalnya berarti kurang 1. Jangan imam salam kita salam, bukan berjemaah itu. Jelas ya? Jadi kembali lagi step by step. Sembahyang sudah sembahyang duhur asar di Masjid Nabawi, tidak digalakkan untuk melakukan sembahyang sunat rawatib. Itu fungsinya jamak, mempersingkat waktu, memudahkan. Pulang, diusahakan makan sebelum pergi sholat duhur, biasanya ada dibuka jam 12 sudah dibuka. Enggak, jam 10 orang itu full foto. Jadi diusahakan itu sebelum kita pergi sholat duhur, supaya lebih efisien waktu. Insya Allah lebih menyenangkan nanti, lebih fresh nyampainya di Mekah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau sudah berangkat dari sini menuju Mikot Bir Ali, di situ aktivitasnya sembahyang sunat tahiyatul masjid atau sembahyang sunat ihram 2 rakaat. Ya, udah itu kembali ke bus,
nanti di dalam bus saudara Gopi akan memimpin niat umroh kalian talbiyahnya. Jadi talbiyah niat, maaf Bapak Ibu sekalian, niat ini dalam satu ibadah yang kita lakukan sepertinya kita melakukan komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan agreement, kontrak kerja dengan Allah. Jadi nawaitul umrata wa ahramtu biha, niat bersyarat ya, lebih baik. In habasatni habisun famahilli min haitsu habasatni lillahi ta'ala. Saya mengerjakan ibadah, saya berniat mengerjakan ibadah umroh dan berihram saya dengannya apabila ada perkara-perkara yang menghalangi atas kesempurnaan ihram umrohku, maka aku di situ bertahallul karena Allah. Maka di saat itu aku lepas ihram karena Allah. Jadi nawaitul umrata, saya mengerjakan ibadah umroh. Umroh yang tadi saya jelaskan, saya mendatangi Baitullah, saya menjadi tamu Allah, kita yang berjanji dengan Allah. Wa ahramtu biha, dan aku berihram dengannya, dan aku mengharamkan diriku mulai saat ini untuk melakukan perbuatan halal yang dilakukan di luar ihram. Jadi ihram ini ada larangan-larangannya, yang 13 perkara dalam buku manasik itu halal kita lakukan sebagiannya di luar ketika kita tidak sedang berihram. Tapi mulai niat, berkomitmen, berjanji dengan Allah, menjadi tamu Allah, saya mengaku mengharamkan diriku. Nah itu, untuk melakukan perkara itu semua lillahi ta'ala, artinya kita melakukan perjanjian dengan Allah. Oleh sebab itu, kalau kita sudah berjanji dengan Allah, kita lakukan, maka dikenakan membayar denda sesuai dengan besar kecilnya larangan-larangan yang kita lakukan. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi itu pentingnya niat. Hati-hati dengan mulainya berniat, maka perkara yang menjadi rukunnya umroh, wajibnya umroh harus kita lakukan secara sempurna, larangan-larangannya harus kita tinggalkan secara sempurna, agar dengan demikian umroh yang Bapak Ibu lakukan nilainya mabrurah, bagus, dan tentu statusnya makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa lahu jazaun illal jannah, tidak ada balasan yang Allah akan berikan kepadanya kecuali masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Itu harapan kita semua. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mulai dari selesai berniat umroh, maka mulai itu juga sunat untuk membaca talbiyah, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ketika Bapak Ibu sekalian membaca labbaik Allahumma labbaik, kata Rasulullah, maka benda-benda mati yang ada di sekitar Bapak Ibu, kursi yang kita duduki, kaca bis itu dan sebagainya, mereka juga bertalbiyah. Subhanallah, tidak hanya Bapak Ibu yang bertalbiyah, tetapi mereka semua, benda mati itu, talbiyah mereka, labbaik wa sa'daik, labbaik wa sa'daik. Benar Anda menjadi tamu Allah, dan keselamatan yang Allah berikan kepada diri Anda. Sunat mulai selesai berniat hingga kapan? Selesai melakukan pemotongan rambut alias sama dengan tahallul. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca sejarah dari Rasulullah SAW, beliau haji 1 kali plus 4 kali umroh. Umroh yang pertama kali beliau lakukan pada waktu itu tahun ke-6 Hijrah. Artinya Rasulullah tinggal di Madinah 6 tahun, barulah beliau melakukan umrah yang pertama bersama para sahabat, kurang lebihnya 117 orang. Nah, bermekod dari bin Ali. Subhanallah, mau masuk Mekah di Hudaybiyah,
orang-orang kafir Quraisy mengetahui rombongan Rasulullah mau masuk, ditahan oleh mereka. Jangan kalian masuk, kata mereka. Kalau kalian maksa masuk, nyawa melayang. Dilakukanlah negosiasi. Rasulullah menyuruh Sayyidina Utsman untuk melakukan negosiasi. Maka disitulah lama banget Sayyidina Utsman datang kembali kepada Rasulullah. Dan diberitakan bahwa Sayyidina Utsman dibunuh. Saat itulah Rasulullah mengatakan, baiklah kalau keadaannya emergensi kayak gini, pakaian ihram yang kita pakai lepas, pakaian biasa, kita harus berperang. Subhanallah, batal umrohnya. Itu namanya umroh ihsar, yang dikepung musuh, tidak dibenarkan masuk. Ternyata setelah batal umroh, kaum muslimin melakukan penyerangan kepada mereka. Mereka menyatakan Sayyidina Utsman tidak mati, masih ada, hidup. Disitulah dilakukan deklarasi Hudaybiyah. Ini panjang kalau cerita itu. Itu umroh yang pertama. Umroh yang kedua, tahun ke-7, umroh qadha. Jadi mengqadha, mengganti tahun umroh yang pertama, ya tahun ke-6 yang beliau lakukan. Yang ketiga, umroh yang Rasulullah lakukan yaitu tahun ke-8 setelah selesai perang Hunain. Hunain itu lokasinya antara Ji'rana atau Ja'rana dengan Qarnul Manazil, Taif. Selesai kaum muslimin menang, Rasulullah memberi harta ghanimah, membagi-bagi. Kemudian beliau melakukan umroh yang bermikot dari Ji'rana. Jadi yang bermikot di Ji'rana itu Rasulullah. Bapak Ibu sekalian harus ikut umroh dari Ji'rana. Ada program di sana, insyaallah. Kemudian yang keempat, Rasulullah mengerjakan umroh pada tahun ke-10 Hijrah sekali dengan haji wada'nya. Wa fi riwayatin qiran yang beliau lakukan, wa fi riwayatin tamattu, wallahu a'lam. Walhasil 4 kali. Kemudian pada waktu Rasulullah hijrah bersama 10.000, subhanallah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah dari Madinah waktu itu 10.000. Perjalanannya dari Madinah hari Sabtu tanggal 26 Dzulqa'dah, sesudah zuhur dari Masjid Nabawi bersama menuju Masjid Miqat Bir Ali. Sesampainya di sana bermalam 1 malam. Belum ada Mi'raj Salam waktu itu di Bir Ali, dan sampai sekarang pun nggak ada hotel. Artinya apa? Seadanya. Bersama 10.000, bukan 10 base. 10.000, bagaimana mengawalnya. Tetapi kenyataannya subhanallah luar biasa. Pada waktu itu juga Bapak Ibu, belum ada klinik, belum ada hospital, belum ada rumah sakit. Sayyidah Asma, istri Abu Bakar, bersalin. Nah ini, saya cerita seperti ini hubungannya dengan ibu-ibu. Jadi Sayyidah Asma itu bersalin, subhanallah, melahirkan. Artinya apa? Nifas, sebelum berniat umroh haji. Rasulullah menyatakan untuk teori cara pelaksanaan umroh haji Sayyidah Asma, iltausili wastasfari bithaubin wa ahrimi wa ira alla tatufi hatta taturi. Asma, walaupun Anda nifas, demikian juga wanita yang haid, sebelum berniat iltausili, tetap sunat mandi. Wastasfari bithaubin, sesudah mandi sunat ihram sebagaimana wanita dalam keadaan menstruasi, wastasfari bithaubi, pakailah pembalut untuk menjaga darah biasa. Ini caranya. Sejak dulu subhanallah Rasulullah mengajarkan itu, sekarang masih relevan hukum dalam Islam. Yang ketiga, wa ahrimi, dan berniat umroh lah Anda di sini. Jadi tetap hukumnya berniat umroh atau haji di Miqat Makani termasuk perkara wajibnya umroh ataupun haji. Perkara wajib. Artinya kalau ibu-ibu sekarang haid, besok sebelum berniat haid tidak berniat umroh di Miqat Makani, melakukan satu pelanggaran wajib, melakukan suatu perkara
wajib. Maka wajib pula untuk memotong kambing. Unta terlalu mahal. Malah unta untuk biaya umrah Ramadan lagi nanti. Jadi kambing. Pingin tidak, maka tetap besok mandi sunat ihram. Mandi nggak ada masalah. Mandi sunat. Subhanallah, dalam Islam untuk memfreshkan badan, walaupun dalam keadaan haid tetap mandi sunat. Wa ahrimi, dan berniatlah. Ini hari perintah wajib, berniat umroh lah. Jadi kalau tidak melakukan niat umroh berarti meninggalkan perkara wajib, maka wajib pula untuk memotong seekor kambing. Jelas ya? Kalau haid sekarang atau haid besok sebelum berniat, maka tetap sunat mandi ihram, tetap wajib berniat umroh. Ini yang berlaku kepada Sayyidah Asma. Oke, sudah itu Rasulullah bermalam bersama rombongan satu malam di Bir Ali. Sampai di Mekah hari apa? Hari Sabtu, dari sini tanggal 26 sampai di Mekah Bapak Ibu hari Ahad tanggal 4 Dzulhijjah. Coba berapa hari itu? Sabtu berangkatnya tanggal 26 Dzulqa'dah sampai di Mekah hari Ahad tanggal 4 Dzulhijjah, lain bulan udah. 9 hari. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. 9 hari, subhanallah. Madinah, Mekah pada waktu itu. Kemudian sebelum sampai di Mekah, Rasulullah bersama rombongan sebelum sampai di Mekah, di kampung Saraf namanya, Rasulullah pada waktu itu istirahat bersama jamaah haji 10.000 itu lebih kurangnya dari Madinah, kumpul di Mekah ada 100 berapa? 14.000 waktu itu dari semua penjuru. Kemudian berhenti di kampung Saraf, subhanallah, menjadi pelajaran untuk kita semua. Pada waktu itu ternyata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menstruasi. Beliau di situ. Artinya apa? Sesudah berniat umroh. Nah ini, kalau Sayyidah Asma sebelum niat, ini sesudah niat. Beliau menangis, mungkin first time itu, pertama umroh, pertama menstruasi Sayyidah Aisyah, menangis, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana niat umroh yang aku lakukan tamattu di mana? Bir Ali sudah 8 hari yang lalu. Ini mau masuk Makkah ternyata aku datang uzur. Rasulullah bersabda, if'ali ma yaf'alul hajj wa alla tatufi hatta tatuhuri. Aisyah, lakukanlah macam-macam manasik, boleh Anda lakukan seperti halnya orang yang tidak haid. Wa alla tatufi, hanya saja Anda tidak boleh terus melakukan tawaf selama belum. Nah, sama halnya juga dengan Sayyidah Asma itu tadi. Rasulullah dalam akhir hadisnya, if'ali ma yaf'alul yutausili wastasfari bi thawbin wa ahrimi wa alla tatufi. Hanya saja bila sampai di Mekah sebelum suci Anda tidak boleh terus melakukan tawaf. Jadi yang haid sebelum niat, yang haid sudah niat, sama-sama tidak boleh terus melakukan tawaf selama belum suci. Jadi nyampe di Mekah pending dulu tawafnya, yang lain tawaf sa'i, ibu-ibu di kamar atau di lobi atau di mana yang menjaga keamanan dan keselamatan dirinya. Nah itu tunggu beberapa hari, sudah suci, mandi hadas besar. Sudah mandi hadas besar, terus masuk Masjidil Haram untuk menyempurnakan tawaf sa'i dan tahlul. Ya, untuk menyempurnakan tawaf sa'i dan potong rambut. Jelas ya? Artinya sesudah mandi hadas besar, nggak usah ke Tanim, nggak usah ke Jirona, nggak usah ke Hudaybiyah, nggak usah. Sebab niat umrohnya sudah dilakukan di Bir Ali.
Masuk di situ. Kemudian timbul pertanyaan, kalau sucinya beberapa jam kita mau pulang ke Indonesia, bagaimana? Jadi ada banyak penafsiran, interpretasi pendapat dari kalangan ulama. Satu, kembali kepada niat itu tadi. Makanya kita niat bersyarat, ya. Faidahnya, keuntungannya, keistimewaannya niat bersyarat itu, jika betul-betul emergensi kita mau pulang, nggak ada waktu sucinya, sudah niat dalam hati saya lepas ihram karena Allah, jadi menjadi halal dan tidak wajib membayar denda apapun. Sebab pada waktu niat, pada waktu kita melakukan perjanjian dengan Allah, Ibir Ali sudah menyatakan diri, jika ada perkara yang menghalangi atas kesempurnaan umrahku, maka disitulah aku membatalkan atau melepas, menjadi halal karena Allah. Itu pilihan terakhir. Ada pilihan sebelum itu. Pilihannya apa sebelum itu? Ibu-ibu perhatikan pendapatnya ulama. Jika ibu mengetahui beberapa saat tidak keluarnya darah, maka waktu tidak keluar itu cepat mandi hadas besar dan menyempurnakan pakai pem, menyempurnakan tawaf sa'i, tahlul. Kenapa ulama berpendapat annaqo anidam tuhurun, kering dari darah di waktu itu adalah suci. Yang penting satu syaratnya, dari awal keluar hingga mau tawaf itu sudah keluarnya darah, ibu sudah mengetahui pada limit waktu aqallul haid 24 jam. Jadi hari Sabtu, hari Selasa di Mekah 6 hari. Hari apa pulangnya? Hari Selasa masuk Mekah, 7 hari di sana. Insya Allah kurang lebihnya hari Selasa. Misalnya hari Selasa start haid, ibu sudah mengetahui 2 hari kemudian sudah lebih dari 24 jam, walaupun belum nyampe 7 hari pada ghalibnya, pada umumnya orang haid, maka carilah waktu yang ibu apabila mengetahui masa tidak keluar darah itu mandi hadas. Annaqo anidam tuhur. Ini agak rumit. Ini wanita yang harus tahu apa nama darah dhaif, darah qawinya. Kalau nggak mau ambil pusing, ya tunggu aja masa sucinya. Kalau misalnya tidak sempat juga, ya hari terakhir niat dalam hati lepas ihram umrah karena Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma taqabbal ya karim. Jadi banyak interpretasi dari para fuqaha. Kemudian Bapak Ibu kayaknya sudah ngantuk. Jam berapa? Jam 11 tengah terasa. Oke. Saya pun udah nggak ada suaranya ini. Panjang sebenarnya masanya, ulasannya, tapi setakat inilah dulu kita lihat